Aku tewas di atas makam kekasihku dengan berlumuran darah. Cinta nisan berdarah. Begini kisahku. Dahulu kala, tinggallah keluarga saudagar kaya raya di sebuah kediaman besar nan luas di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Selain punya lahan pertanian, keluarga ini juga punya lahan perkebunan karet. Saudagar kaya itu punya banyak pekerja dan salah satunya adalah Mashor. Pemuda dengan tabiat baik, pekerja keras serta jujur yang disukai olehku, Fatimah. Karena perbedaan status ekonomi, aku dan Mashor menjalin asmara secara diam-diam. Tapi suatu hari hubungan kami ketahuan dan Mashor yang tadinya bekerja di kediamanku, dipindahkan untuk bekerja di perkebunan di seberang sungai. Tak lama setelah itu, aku lalu dijodohkan oleh ayahku dengan seorang pemuda kaya raya bernama Mudar tanpa sepengetahuan Mashor. Hingga saat malam pernikahan, terjadi kebakaran besar di rumahku. Mudar yang ketakutan lalu meninggalkanku seorang diri di dalam rumah. Kobaran api pun nampak hingga ke gubuk kecil Mashor. Melihat itu, tanpa pikir panjang dia berenang menyeberangi sungai dan lari menembus kobaran api untuk mencari dan menyelamatkanku. Dengan badan berlumuran darah dan penuh luka bakar, Mashor berhasil membawaku yang sudah tidak sadarkan diri keluar rumah. Pada waktu yang bersamaan, Mudar muncul dan langsung merebutku dari tangan Mashor. Saat itulah Mashor menyadari kalau aku sudah menikah dengan orang lain. Mengetahui itu, Mashor sedih bukan kepalang. Ia lalu jatuh pingsan. Dia lalu dibawa kembali ke pondok lusuhnya dan dirawat oleh tabib suruhan orang tuaku. Saat dia pingsan, sempat tersadar dan berkali-kali menyebut namaku. Hingga akhirnya ia menghembuskan napas terakhirnya. Dia lalu dikubur di sebuah pemakaman kecil di dekat gubuk kecilnya. Berbulan-bulan kemudian, aku baru tahu bahwa Mashor sudah meninggal. Bersamaan dengan itu pula, aku juga akhirnya tahu kalau Mashor lah yang menyelamatkanku dari kebakaran. Selama ini keluargaku sengaja merahasiakan kejadian sebenarnya agar aku tidak terguncang. Dengan hati yang dipenuhi duka, aku pun mendatangi kuburan Mashor. Di tengah gerimis, aku merasa melihat sosok Mashor berdiri di hadapanku sambil tersenyum dan merentangkan tangan. Dibalut rindu, aku pun berlari ke arah sosok itu dan memeluknya. Tapi nahas, aku terjatuh dan menimpa pagar-pagar kayu tajam yang mengelilingi kuburan Mashor. Aku lalu menemui ajalku dalam keadaan tersenyum. Darahku mengalir di atas nisan Mashor yang kemudian menjadi asal muasal nisan berdarah.